Tetapi ini sebenarnya masih berbahaya. Karena apa? Ini masih kendor. Maka untuk ini agar, nah ini karena apa? Ini itu ketika air itu akan menekan ke atas. Nah, ini bisa lepas. Maka nanti harus untuk awal sebelum jenengan terjun itu harus ini dikencangkan. Ini belum, supaya semuanya aman dan selamat adalah ini dibantu di ini adalah sebuah bentuk kerjasama di antara kita untuk menjaga semuanya agar kita itu jangan sampai sesak ya. Yang kedua adalah kemudian teman yang lainnya ngecek. Tapi kalau ini kendor, ini sebenarnya bisa lorot ke sini sehingga pelakuannya naik dan masuk ke sana. Kemudian sebelum ini supaya kita lebih aman karena air itu juga memberikan daya dorong yang kuat. Ketika pernah juga ini ketika tidak ada pemanasan bisa kram, itu juga sangat berbahaya bagi kita. Bisa kram perut, bisa kram kaki, tapi terutama bisa kram kaki. Dan untuk menggunakan pemanasan dulu. Perutnya dikondisikan. Sepatu yang digunakan adalah sepatu yang dari bahan plastik kalau bisa, dan harus kenceng. Karet. Karena ya atau karet. Ya. Itu karena apa? Kadang-kadang menekan ini memang betul bisa beling, batu dan sebagainya. Tapi ketika sepatu dari ini justru kadang lepas. Nah, yang kita perlu ingatkan juga karena ini beberapa kejadian barang-barang yang di penjenengan sebaiknya nanti ketika di air itu disimpan. Ada jam, ada cincin, ada kacamata. Kita mendengar ada korban di air, maka ada beberapa cara untuk penanganan korban. Seandainya korban itu misalkan ini pinggir airnya, kemudian korbannya hanya dekat, maka jika korbannya itu kira-kira masih hidup, maka kita cari tongkat, ya, tongkat yang panjang, kemudian kita berikan kepada korban itu untuk berpegangan. Nanti kaitannya untuk memberikan CPR atau RJP. CPR itu adalah kardiopulmonari, bahasa Indonesianya resusitasi jantung paru. Apa maksud dari nama CPR atau RJP? Jadi singkat, karena saya bukan orang medis, jadi kita ambil singkatnya yaitu menghidupkan kembali sirkulasi darah di jantung dan memberikan jalan nafas agar si korban dapat kembali. Melakukan CPR atau RJP, yaitu jika korban itu kita sudah pastikan tidak ada denyut nadi, kemudian tidak ada napas. Tetapi jika masih ada, posisinya harus telentang. Kemudian tidak diberikan bantal seperti ini, nyun sewu. Jika posisi kepala lebih tinggi daripada badan, maka tidak ada keseimbangan aliran darah yang masuk ke dalam jantung. Jika korban itu masih ada denyut nadinya atau napasnya, nyun sewu nggih Pak. Seandainya korban seperti ini, ada 7 macam singkatan prinsip. Yang pertama adalah D, R, S, C, A, B. D, R, S, C, A, B. Yang terakhir adalah F. D itu apa? Danger. Tadi kan korban sudah kita pinggirkan, otomatis nanti akan banyak orang-orang mengerubung di sekeliling kita. Nah, itu akan berbahaya untuk
persediaan oksigen. Maka kita datang, maaf bapak-bapak, ibu-ibu silakan ke pinggir dulu. Kami adalah petugas rescue dari LPBD Gostana, hendak menangani korban. Ini kata anggota kami atau pakai seragam. Nah, jika sudah pada minggir semua, minggir gini. Minggir. Jauh. Kemudian jika sudah tidak ada, sudah cukup ruangannya, maka kita berikan yang kedua, yaitu respon. Bagaimana caranya respon? Maka kita tepuk saja. Pak. Korban tidak bereaksi. Kemudian kita lakukan yang ketiga, yaitu send for help. Kita mencari bantuan karena kita adalah tim, maka otomatis teman kita akan menelpon ambulan. Dan itu apa? Sirkulasi nanti kita melihat denyut nadinya. Ya, ada beberapa cara. Pada umumnya adalah dengan menggunakan teknik heart tilt chin lift. Apa itu tekniknya? Yaitu kita pegang jidat. Kita pegang jidat, kemudian ininya kita tegakkan. Kita buka mulutnya. Nah, ini dilakukan secara simultan atau berbarengan. Ketika mulutnya terbuka, maka kita pegang denyut nadinya. Jika masih terasa, langkah berikutnya stop. Korban ada denyut nadinya dan terlihat dadanya kembang kempis. Kemudian kita pastikan ada udara yang keluar dari hidungnya. Berarti korban masih bisa diselamatkan, tidak memerlukan RJP atau pijatan jantung. Maka karena itu kita akan memberikan dia ruangan. Yang pertama adalah tangan kita tekuk ke sini, ke leher. Nah, kemudian ini bisa kita luruskan seperti ini, jangan terlalu tinggi. Nah, dia semeter mawon, kita miringkan. Posisi tangan ini adalah, nah, kita miringkan. Kemudian kaki yang kanan ditekuk. Nah, korban masih bisa bernapas. Nah, sudah. Sambil menunggu ambulan datang. Ketika ambulan datang, yang penting pipinya, nah, untuk menyonggol. Nah, seperti ini, sama saja. Oke, tentang oleh Pak Dur. Tambahan sedikit untuk laka lantas. Untuk laka lantas, sebetulnya untuk korban laka air juga bisa dilakukan, tapi umumnya untuk laka lantas ada satu cara, yaitu jaw thrust. Jaw thrust itu apa? Membersihkan kotoran-kotoran yang diduga masuk ke dalam mulut. Kenapa? Jika tidak dibersihkan, maka nanti akan masuk ke dalam saluran pernapasan. Kesempatan kita untuk melakukan pertolongan pertama itu singkat sekali, kurang dari 10 menit. Jadi sebaiknya di musim seperti ini, pandemi, maka kita menggunakan sarung tangan karet jika ada, untuk melakukan jaw thrust. Maka ketika kita sudah tekan seperti ini, kita masukkan jari kita raba-raba ke dalam. Kemudian jika ada kotoran kita cungkil, kita keluarkan. Sudah seperti itu, kita lihat denyut nadinya tidak ada, detak jantungnya tidak terdengar, maka kita akan melakukan ilustrasi yang kedua, kasih jantung paru. Ada dua teori. Teori yang pertama yaitu melakukan kompresi 30:2. 30 hentakan tangan kita, 2 kali nafas buatan. Kemudian ada teori yang kedua, yaitu 15:2. 15 kali tekanan, 2 kali memberikan nafas. Dan ada 3 kategori lagi, yaitu jika korbannya orang dewasa, maka menggunakan kedua tangan. Jika anak-anak di atas 8 tahun dan dipastikan badannya tidak ringkih sekali atau tidak kurus, maka bisa menggunakan 2 tangan. Tetapi walaupun dia sudah usia 9 tahun, di bayi, maka cukup dengan 2 jari penekanannya. Sekarang kita akan melakukan RJP.
Kita andaikan ini adalah kepalanya, ruku. Nah, kemudian paha kita yang sebelah sini sejajar dengan bahu korban. Setelah itu tangan kita seperti ini, kemudian kita kunci. Yang akan kita gunakan untuk menekan adalah tumit. Dikunci, kemudian hanya menghadap ke kiri. Jadi kita menekannya di tengah. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui titiknya? Ada beberapa teknik. Ada yang menggunakan ukuran dengan 2 jari atau 2 cm. Atau kalau kita dalam kondisi cepat, maka kita pastikan ini lurus. Kemudian di sini ada semacam legoan di atas sedikit. Nah, jadi di antara tulang rusuk. Dan menurut dokter di sini ada tulang yang elastis, tulang rawan tapi elastis, tidak masalah. Jangan takut teman-teman. Jika kita takut nanti patah tulangnya, terus gimana korbannya? Insya Allah kalau kita yakin dan kita sudah tahu tekniknya, patah tulang bisa diabaikan. Karena itu nanti akan bisa direhabilitasi atau dibetulkan. Yang penting nyawa si korban selamat dulu. Jantungnya bisa berdetak, denyut napasnya bisa terasa kembali. Sini ya kira-kira dalaman kurang lebih 4-5 cm. Karena letak jantung agak dalam, jadi kita untuk merangsang jantung itu 30 kali hitungan, 2 kali nafas. Itu disebut dengan 1 siklus. Padahal kita harus melakukan 5 siklus. Setelah 5 siklus, maka kita pastikan teliti lagi seperti teknik pertama tadi. Kita tengok denyut nadinya ada atau tidak di leher, atau terasa nafasnya. Jika belum ada lagi, lakukan lagi 5 siklus. Jadi sebaiknya bisa posisi seperti ini, tangan jangan sampai ketekuk. Kemudian kita berirama, karena jantung itu berirama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2,
9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 2 kali nafas. Nafas buatan sama seperti tadi. Dahinya kita tekan, ininya kita buka mulutnya, kemudian kita tiup. Kita cucup. Kita lihat dadanya mengembang atau tidak. Pastikan mengembang. Mengembang. Tidak boleh lebih dari Posisi kaki sama. 1, 2, 3. angkat dulu. Kanan semua, kiri semua. Tumpahnya jengkol kok. Jeruk ya. 1, 2, 3. Tinggi. 1, 2, 3. Terus 1, 2, 3. Oh, berarti tinggi dengan Ya. 1, 2, 3.